Thank you teman-teman Legacy, selamat pagi. Memang kalau orang hebat nggak cukup satu orang yang ceritain. Kayaknya banyak orang pengen ceritain ke apa dampaknya buat hidupnya kita gitu ya. Saya percaya bukan cuma tadi Ibra yang aduh aku pengen banget ceritain Ko Jeffrey. Saya juga pengen banget ceritain Ko Jeffrey. Bahkan teman-teman di sini kalau dikasih kesempatan pengen banget ceritain apa yang didapat dari Ko Jeffrey yang mengubah banyak kehidupan kita di Legacy. Betul ya teman-teman ya? So, teman-teman siapin catatannya, siapin hatinya karena kita tahu apa yang kita dapat hari ini akan berdampak buat masa depan kalau kita ngerti dan kita praktekin. Jadi kalau cuman kita dengerin, itu cuman jadi ilmu pengetahuan. Apalagi buat orang-orang yang baru ketemu sama satu pribadi yang satu ini, kok Jeffrey, baru lihat, lalu satu hari ada orang bilang, yuk dengerin yuk, kok Jeffrey datang ke Legacy. Teman-teman akan bilang, saya udah pernah tahu lah tapi hidupnya tidak berdampak, maka sia-sialah teman-teman buang waktu hari ini. Jadi make sure teman-teman ya, siapin catatannya, siapin hatinya, siapin pikirannya. Semua apapun yang berhubungan dengan di luar apa yang akan dibahas hari ini, lupain dulu. Pacar yang lagi pundung, lupain dulu. Jemuran, lupain dulu, tenang aja. Karena yang satu ini akan berdampak banyak buat hidup kita. So, teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan kita sambut sama-sama coach kita, mentor kita, Ko Jeffrey. Silakan duduk teman-teman. Selamat pagi. Apa kabar November? Oke, teman-teman. Eh, Mungkin baru kali ini juga saya melihat ada wajah-wajah yang baru saya kunjungi, saya lihat ya, walaupun udah sering berkunjung ke sini, namun ada wajah-wajah yang ada wajahnya yang baru, ada yang rambutnya baru gitu ya. Ya, biasanya rambutnya baru mengubah wajahnya ya. Ya, baik teman-teman. Ah, tahu ya. Buat teman-teman yang lagi di Zoom ya, selamat pagi semuanya ya. Eh, Senang boleh kembali hadir di eh, Legacy pagi hari ini ya. Berharap teman-teman juga senang menyambut saya ya. Ya, ya. Baik, teman-teman saya ingin delivery materi singkat ya, santai, singkat, simple. Ya, ya, ya. Santai, singkat dan simple saja ya. Dan saya tahu eh, 2 bulan terakhir adalah titik kulminasi. Ya, titik kulminasi itu bahasanya Riko itu titik puncak katanya. Ya, klimaks. Ya, 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 titik klimaks ya, titik klimaks ya, klimaks ya, titik puncak dari sebuah perjalanan. Dan memang setiap perjalanan selalu akan ada titik puncaknya. Betul? Dan setiap perjalanan yang mencapai dan menggapai titik puncak, Andalah penentu di mana titik puncak itu berada. Anda penentunya. Oke, Anda penentu. Jadi yang menentukan itu bukan leader Anda. Yang menentukan itu bukan situasi Anda. Yang menentukan itu bukan kondisi yang sedang Anda alami. Oke. Uh, Bulan Mei, saya jarang testimoni ya. Kalau saya sharing itu selalu banyak ngajak teman-teman berpikir, tapi saya mau ambil waktu 2-3 menit saja. Bulan Mei, papa saya barusan divonis kanker paru stadium 4. Dan di bulan Mei itu saya masih sempat berkunjung ke sini. Nggak ada yang tahu memang. Ya. Tidak berarti karena keadaan lagi sedang tidak mendukung, berarti tanggung jawab juga kita abaikan. Oke? Banyak orang
pada saat keadaan sedang tidak mendukung, situasi lagi sedang tidak bersama seperti yang diharapkan, hal yang pertama yang sering kali kita buang, kita abaikan adalah tanggung jawab kita. Setuju ya, teman-teman ya? Padahal justru ketersediaan Anda, oke. Thank you. Nah, Daniel. Padahal tanggung jawab Anda untuk menyikapi hal yang sulit itu akan membawa Anda ke sini. Teman-teman tahu nggak? Nggak mudah loh dengar vonis loh. Kalau dulu saya sering kali dengar cerita orang, oh Jeff, papa barusan divonis dokter. Saya dulu itu dengar, berempati, tapi nggak tahu gimana rasanya. Sampai bulan Mei itu, hari itu, berita itu datang. Dan waktu vonis itu disampaikan, itu nggak seperti vonisnya MK. Menimbang, apalagi memikirkan, memutuskan gitu. Enggak. Dokter itu langsung dengan sigap dan santainya. Papa kamu kanker paru stadium 4. Itu orang beriman aja sampai kehilangan iman loh. Setuju ya? Dan proses itu dimulai. No turning back, selain move. Dan di tengah-tengah berita itu datang, tidak ada satupun tanggung jawab yang saya abaikan. Saya handle semua dengan baik, dan semua maksimal. Semua berdampak, semua berbuah. Di masa-masa panjang dan berat itu. Dan singkat cerita berujung papa saya sembuh. Bapak saya sembuh. Jadi harapan masih selalu ada. Ya, mujizat itu masih selalu ada. Ya, saya nggak bisa cerita panjang. Nanti cuman dengar testimoni aja nanti ya. Ya, tapi kenapa saya mau ngantar teman-teman Bapak Ibu untuk ke sini? Sekali lagi, klimaksnya di mana? Anda yang tentukan. Bukan tim Anda yang tentukan, bukan pemimpin Anda yang tentukan. Anda yang meng-create di mana puncak dari kehidupanmu. Tapi untuk mendapatkan dan meraih puncak sebuah kehidupan, jangan lupa dengan yang namanya tanggung jawab. Ini penting, teman-teman. Ini penting. Proses perjalanan radiasi, saya ngantar papa saya ke Pineng. Dokter Indonesia bilang stadium 3, dokter Pineng bilang stadium 4. Dan proses 20 kali radiasi karena penyebarannya sudah sampai di tulang belakang dan batang otak. Dan yang mengagumkan adalah papa saya tetap bugar. Aneh ya? Lalu proses radiasi berjalan panjang dan saya jarang melihat papa saya nangis. Dan hari-hari itu saya sering kali melihat papa saya teriak kesakitan. Kesakitan. Dan saya dampingi panjang. Seru pertempurannya. Seru banget. Dan endingnya, apapun endingnya, tapi endingnya adalah happy ending. Papa saya sembuh. Dan hari ini saya mau berbagi hal yang sederhana buat teman-teman untuk mengakhiri 2024. 2023 masuk 2024. Saya pingin cepat-cepat. Oke, ini dulu pahami. Ya.
Ya, ini dulu pahami sebagai prolog saya di awal. Oke? Jadi Anda yang meng-create banyak hal. Situasi nggak bisa meng-create titik puncak Anda sebenarnya. Oke? Keadaan kondisi malah seringkali membenamkan titik puncak. Setuju ya? Kita ada di puncak bisa langsung shoot. Nah hari ini teman-teman, saya cuma mau berbagi 3 hal yang akan mengantar Anda mencapai titik puncak itu. Oke? Ada 3 hal. Halo Pak. Dalam bentuk piramid. Oke? Halo. Ada 3 hal yang akan mengantar Anda mencapai titik puncak itu. Oke? Yang pertama, Halo Pak. yang pertama adalah mindset Anda. Oke? Yang pertama kali yang harus Anda otak-atik benahi itu adalah bagaimana cara Anda berpikir, cara Anda melihat, cara Anda memikirkan sesuatu berdasarkan mindsetmu. Karena gini, kesuksesan kegagalan itu sebelum jadi sukses dan jadi gagal, itu udah dimulai sukses, itu udah dimulai dari mindsetmu. Makanya lihat, kalau sejak awal Anda udah punya mindset sukses, sukses itu sendiri tinggal tunggu waktu. Ulang ya. Kalau sejak awal teman-teman itu udah punya mindset sukses, sukses itu hanya tinggal nunggu waktu aja. Karena banyak orang sukses nggak disertai dengan mindset sukses, makanya nggak pernah sukses. Paham maksud saya? Suksesnya itu sesaat. Anda ingin sukses sesaat apa seterusnya? Nah, untuk sesaat dan seterusnya atau seterusnya dan selamanya itu dimulai dari mindset Anda. Makanya gini, jangan pernah berpikir orang yang Anda pimpin, Anda tawarkan kesuksesan, sementara mindsetnya keraguan. Jangan pernah Anda menawarkan seseorang berhasil dalam sebuah bisnis, secara khusus bisnis ini, kalau sejak awal mindsetnya aja, bukan mindset sukses. Anda jangan pernah berpikir menawarkan orang sebuah otoritas kepemimpinan kalau sejak awal mindsetnya follower. Oh, mustahil itu. Mustahil. Makanya menu apapun yang Anda tawarkan nggak akan menarik. Karena memang dia berbeda mindset. Makanya lihat, jauh lebih sulit benahi mindset seseorang dari hanya sekedar benahi luka batin seseorang. Luka batin Anda rasa nggak? Rasa. Mindset. Mindset Anda itu lagi salah atau benar? Lagi salah, Anda nggak pernah tahu. Tapi kalau Anda luka batin gitu ya, pahit hidupnya, Anda tahu loh. Karena Anda bisa rasa. Tapi kalau mindset Anda salah, mindset Anda nggak benar, mindset Anda cacat, mindset Anda prematur gitu, Anda nggak pernah tahu. Teman-teman nggak pernah tahu. Setuju nggak? Setuju ya? Anda nggak pernah tahu, teman-teman. Betapa pentingnya ini loh. Lah orang luka batin di ruang konseling bisa sembuh loh. Setuju? Coba Anda pernah ketemu dengan orang yang punya mindset merasa benar padahal salah? Makanya coba lihat ya. Pendekatan orang yang luka batin tinggal ditanya, mau maafin nggak?
Mau ngampuni enggak? Karena memang dia tahu dia lagi luka. Anda pernah tanya sama orang yang mindset salah? Dengan pendekatan kayak gitu? Apa yang mau dirubah? Udah benar. Paham maksud saya? Tapi kalau Anda luka batin, Anda ditawarkan kesembuhan modelnya apa? Maafin. Ngampuni, maafin, ngampuni, maafin, ngampuni, maafin, ngampuni. Emang ada ilmu lain untuk penyembuhan luka batin? Nggak ada. Putar di situ tok. Loh, emang ada paket yang lain selain itu? Kalau Anda lagi luka, nah betadin. Betadin batin gitu, Tensoplast gitu ya. Kalau Anda lagi luka batin, itu solusinya cuma satu, nggak ada yang baru di dunia ini. Ngampuni Pak, ngampuni Bu. Dia nggak mau, bukan karena dia nggak ngerti. Karena memang dia nggak mau. Mindset beda. Karena dia nggak merasa ada yang salah. Benar nggak? Makanya, betapa penting membangun semuanya berawal dari benahi mindset seseorang. Loh, Anda kalau layani orang luka batin, sekali dua kali, nggak usah suruh datang lagi. Karena kita udah nggak punya ilmunya. Loh benar nggak? Dia luka, datang, saya kecewa, ngampuni. Datang, saya kecewa, maafin. Datang, saya kecewa, ampuni, maafin, ampuni, maafin, ampuni, maafin, ampuni, maafin. Itu toh. Mindset. Kalau dia hidup 20 tahun, dia membangun 20 tahun dengan ragam mindset yang dia yakini. Paham teman-teman? Coba, dari sini aja teman-teman. Teman-teman mau sodorkan kata apa? Ini aja penuh mindset kok. Paham? Ini aja cara pandangnya banyak. Kalau saya tulis ini, solusinya cuma satu. Paham? Solusinya apa? Ya ngampuni, misalnya kalau dia luka batin gitu. Sukses. Banyak. Banyak. Makanya menyembuhkan mindset seseorang jauh lebih sulit. Karena dia nggak pernah sadari. Padahal kita yakin bersama, perubahan datang dari sebuah kesadaran. Setuju? Kenapa nggak berubah-berubah? Dan dia merasa memang nggak ada yang perlu diubah. Kenapa? Persoalan mindset. Kalau ini, dia rasa nggak? Rasa. Betul? Dia rasa. Makanya karena dia dirasa, dia tahu mana yang harus diubah. Hanya dia belum mau. Kalau ini, dia nggak pernah rasa, makanya nggak ada yang perlu diubah. Teman-teman pahami bagian ini? Dan nggak ada cara lain. Merubah mindset. Selain punya kultur brainstorming. Makanya gini, pemimpin yang gagal punya kedalaman diskusi dan brainstorming. Hanya sekedar instruksi, akan berat perjalanan kepemimpinanmu. Akan berat. Susah. Kenapa? Karena orang itu berangkat dan berhasil, itu persoalan mindset. Paham teman-teman? Gitu. Makanya budaya-budaya ini kita perlu kembangkan. Dalam apa? Kepemimpinan kita.
Dalam apa? Membangun titik puncak. Itu dari mindset Anda. Dari mindset. Makanya lihat. Gagal pun, orang itu berhasil karena mindsetnya. Saya ulang ya. Keadaan gagal sekalipun. Kan gagal cuman peristiwa. Mindsetnya, saya nggak pernah gagal loh. Ada yang berani bilang saya gagal? No. Yang gagal itu peristiwanya. Saya nggak pernah gagal, itu mindset saya. Halo? Itu bagi saya. Tuh, saya keluarkan statement itu aja. Paradigma Anda udah kacau balau kan. Saya nggak gagal. Yang bikin gagal itu peristiwanya. Loh, hidup masih berjalan loh. Kenapa Anda mengakhiri kesimpulan saya gagal sementara hidup saya masih berjalan? Itu loh mindsetnya. Jelas? Mindset. Gitu. Jelas teman-teman? Jadi, coba. Kata apapun yang Anda tuliskan, mindsetnya apa dulu? Mindsetnya apa dulu? Nah, gini. Jangan sampai Anda jadi tahu siapa Anda dari masalah yang mendefinisikan siapa Anda. Jangan. Jadi gini, saya tahu siapa saya dari ini, kondisi buruk, keadaan sulit, yang kemudian masalah itu mendefinisikan siapa saya. Jangan. Harusnya sejak awal Anda mendefinisikan dulu siapa Anda, dan masalah nggak bisa mendefinisikan siapa Anda. Itu yang benar. Nah, betapa fatalnya hidup teman-teman, kalau kemudian masalah yang selalu mendefinisikan Anda. Karena ragam masalah banyak, berarti Anda hidupnya beragam dengan mindset yang kacau balau. Identitas saya, being-nya itu ya, Anda mesti bangun. Anda mesti bangun. Dan ingat, isu being itu tidak pernah ada di isu permukaan. Selalu isu kedalaman. Makanya saya menyerang kedangkalan. Nggak boleh dangkal berpikir. Nggak boleh. Terbiasalah berpikir. Karena disitulah mindset Anda dibangun. Paham? Nih, ini kata ini aja. Udah beragam loh pendefinisiannya. Setuju? Sekarang saya tulis lagi. Gimana mindset Anda dengan kata ini? Beda lagi kok. Jadi indikator ketercapaian sukses dan bahagiamu itu hanya sejauh mindset Anda. Cara pandang Anda. Sebab cara pandangmu menentukan pandanganmu. Anda mau sejauh apa pandanganmu? Itu bukan sejauh matamu memandang. Bukan. Gila apa? Gila. Setuju nggak? Jadi cara pandang Anda itu menentukan pandanganmu loh. Dan pandangan saya terhadap sesuatu tidak ditentukan oleh sejauh apa mata saya memandang. Benar ya. Kalau saya berdiri saat ini di titik ini, saya memandang nggak? Oh, memandang. Sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang ada tembok. Tapi cara pandang saya terhadap apa yang saya pandang, yang menentukan pandangan saya, itu nggak sejauh tembok itu loh. Gila. Sama.
Sama kan? Kalau Anda menang di mindset, Anda nggak akan mencoba menggunakan indikator ketercapaian, keberhasilan yang sifatnya nggak langgeng. Ya, Pak Ben. Nggak apa-apa, kita langsung ya. Ya, oke teman-teman yang online. Cek, oke. Bagaimana orang yang tidak terbiasa dengan punya mindset sukses, bagaimana melatihnya? Dan tadi bagaimana juga kalau misalkan ya kita ketemu orang yang sering punya luka batin gitu ya, tapi kita mau bantu dia untuk dia tetap punya mindset sukses seperti itu. Bagus banget pertanyaannya. Ada dua pertanyaannya. Ya. Nggak ngomong satu dan dua, tapi lewat narasinya dua pertanyaannya. Ya. Bagaimana cara membangun mindset suksesnya seseorang? Oh, oke. Maafkan, kalau gini kebesaran di sini ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Mungkin ke depan perlu yang gini kali ya. Enggak, ya. Ya. Baik, teman-teman ya. Ya, perlu ya. Bagaimana membangun mindset sukses seseorang? Pertama tanya dulu, dia mau sukses nggak? Karena ada orang ditanya, mau mimpin nggak? Nggak, saya follow aja. Benar nggak? Berarti ada yang keliru di mindset. Oke? Oke, sekarang. Tanya dulu, dia mau sukses nggak? Semua jawabannya, mau. Nah, yang kamu maksudkan mau itu apa indikatornya? Loh, itu mindset loh. Gini, teman-teman, Anda nggak akan bisa memasukkan mindset yang baru dan benar tanpa Anda mengenali mindset lama orang itu. As a leader, nggak bisa kita ujuk-ujuk langsung masukin. Nih, nggak bisa. Anda mesti tanya dulu, apa mindset dia tentang sukses yang dia bilang mau itu apa? Nah, setelah dia bilang mau dan dia tahu apa yang dia mau, nah, konversinya dan relevansinya sesuai dengan mindset yang benar nggak yang kita sedang bawa buat dia? Jadi bukan gini, kita nggak mengenali tapi kita memasukkan. Muntah dia. Nggak, dia penuh kok. Kalau Anda punya lemari pakaian di rumah dan lemari pakaian di rumah Anda pakaiannya udah penuh banget di lemarinya. Cara terbaik gimana? Anda numpuk boleh. Tapi begitu Anda tumpuk, satu waktu Anda keluarkan lungsat bajunya. Anda mesti setrika lagi. Nah, cara terbaik gimana? Keluarkan. Supaya bisa masuk, replace. Paham maksud saya? Tanya. Jadi membangun mindset sukses. Bukan cuma sekedar gini, kamu mau sukses nggak? Semua jawabannya, mau. Tapi pertanyaannya adalah, apa indikator ketercapaian kamu? Apa? Paham? Nah, kalau kita nggak bertanya itu, kita akan segera memasukkan terus. Dan kita merasa sebagai pemimpin udah ngajarin. Teman-teman, Anda bukan ngajarin. Anda hanya menambah yang sudah penuh. Tahu menambah yang sudah penuh? Orang itu penuh. Orang itu penuh. Orang itu penuh. Kayak Aqua ini.
Oh sorry, air mineral ini. Iya benar ya. Saya kenal pemiliknya. Bukan? Anda tahu dari mana dia penuh? Anda nggak pernah tahu. Karena mindset Anda, mindset menambahkan saja. Paham? Mulai hari ini, Anda ketemu seseorang, ingat, orang itu penuh. Di area tertentu dia kosong, tapi di area yang lain dia penuh loh. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, yang penuh itu, yang penuh Anda bawa sampai kepenuhan, sampai tumpah. Terus Anda berpikir, Anda udah selesai tugas. Anda hanya menambahkan sesuatu, tapi yang Anda tambahkan tumpah. Yang memang gak ada yang terisi. Paham maksud saya? Nggak akan ada yang terisi. Karena kenapa? Posisinya, kondisinya penuh. Sama kalau pertanyaannya. Definisi tentang suksesnya dia itu penuh. Setuju nggak? Penuh. Lawang sukses menurut Anda dengan menurut dia kan beda kok. Beda kan? Nah sekarang, pakai bahasanya Riko, kita mau replace, ya mesti ada yang dikeluarin dulu dong. Mesti ada yang kita keluarin, cara mengeluarkannya gimana? Bukan interview, tapi innerview. Kalau pendekatan Anda interview, nah, Anda terpaku pada template. Kan interview. Apa alasan kamu kerja di sini? Apa alasan kamu join di sini? Apa yang kamu harapkan? Itu template semua kan? Nggak ada yang salah dengan template-nya. Nggak ada. Tapi terpaku pada template itu yang problem. Akhirnya Anda interview, nggak interview. Nah, untuk mengenali ini, interview. Makanya tadi saya bilang mindset itu di kedalaman. Karena inner, di dalam, cara mengeluarkannya gimana? Gali, tanya. Dan butuh waktu untuk kita sampai di situ. Tapi sekali dia berubah, panjang, menetap perubahannya. Kebayang? Oke. Kebayang ya? Nah, lalu bagaimana cara menyembuhkan ini? Lukanya dia, sementara dia mengerjakan sesuatu kan, dia sedang melakukannya, tapi dalam kondisi ini. Nah, kita bisa gampang mengenalinya dengan cepat. Orang-orang yang terluka. Oke? Orang-orang yang terluka. Bukan cuma sekedar karena dia dilukai. Bukan. Karena nggak mungkin dia terluka tanpa dilukai kan? Paham? Persoalan terbesar orang luka. Karena dia selalu berpikir dia korban. Dia selalu berpikir dia korban. Padahal pelaku itu juga berpikir dia korban. Kebayang nggak? Orang yang lukai saya berpikir saya itu korban dari pelaku. Si pelaku di sini berpikir dia juga korban dari pelaku. Karena kita selalu punya mindset, itu korban. Padahal dalam hal ini, nggak ada yang jadi korban dan nggak ada jadi pelakunya.
Nggak ada. Kalau Anda punya mindset. Terus, kalau nggak ada yang jadi korban, nggak ada yang jadi pelaku, karena memang kita berpikir kita selalu korban. Kalau kita sibuk, terus di situ. Kesibukan kita itu nggak menyelesaikan apapun. Setuju nggak? Energi kita itu loh, nggak produktif energi kita. Terus gimana? Terus gimana? Ya udah simpel, selesaikan, selesai. Itu aja, selesaikan. Kenapa nggak mau? Bukan karena si selesai ini nggak mau menyelesaikan, bukan. Kenapa kita nggak mau menyelesaikan? Karena mindset kita ini korban. Itu. Kalau Anda berpikir Anda korban dan dia pelaku, yang perlu dilindungi siapa? Korban dong. Makanya Anda selalu berharap perlindungan. Karena Anda berpikir Anda begitu Anda nggak dapat itu, Anda nggak puas lagi kan? Padahal pelaku juga harus dilindungi. Anda pikir cuma korban yang harus dilindungi? Anda nggak pernah berpikir kan bahwa pelaku itu harus dilindungi kan? Loh, benar nggak? Anda hanya berpikir, karena saya itu korban, makanya saya harus dilindungi, saya harus diprotek. Loh, betapa egoisnya kita. Sementara si pelaku, nggak usah dia dilindungi. Loh, Anda melanggar undang-undang. Baik pelaku dan korban harus di mindset. Jelas? Clear? Ben? No. Oke ya, mindset ya, benerin. Oke? Anda, sebelum Victor, Anda hanya akan jadi benar dan menjalani yang benar sejauh mindset yang benar. Loh, keadaan itu nggak bisa memaksa saya loh. Gila, nggak bisa. Loh, faktanya memang papa saya diketok palu. Itu fakta, itu fakta. Tapi fakta itu bukan jadi mindset saya dong. Loh iya nggak? Waktu vonis itu diketok, ih nggak enak banget loh dengar vonis itu. Loh saya naik banding loh. Naik banding ke Tuhan maksud saya. Loh, saya punya hak naik banding kok. Dan sembuh kok. Nah Anda punya kebiasaan naik banding nggak? Ya, mindset. Karena saya percaya juga kesembuhan itu hak seorang anak. Saya pakai mindset itu. Nah, kalau mindset Anda ragu, hidup Anda penuh keraguan. Nggak ragu-ragu semua. Nggak? Cara berpikir ragu, penuh keraguan. Cara bertindak penuh keraguan. Makanya masa depannya meragukan. Lah, mindsetnya penuh keraguan kok. Mana ada mindset penuh keraguan, masa depannya kepastian. Nggak ada. Nggak ada. Ya pasti ragu gitu ya. Nggak ada. Karena keyakinan itu bukan dirasa. Keyakinan itu di thinking Anda, mindset Anda tentang keyakinan Anda, itu mindset Anda itu di sini. Keyakinan itu di sini. Bukan cuma dirasa-rasa. Feeling saya, loh, bayang? Nah, Victor mau angkat tangan tadi. Ya, Mau nanya, kalau dari kecil ya, apa yang membedakan orang tumbuh dengan mindset yang berbeda ya? Maksud saya kan mungkin ada dari, kayak contoh sama saya, sama adik saya ya, saya ngerasa ada punya mindset yang cukup berbeda tentang ngadepin hidup gitu nah Coach Jeff. Nah tapi apa ya? Maksudnya kan kita raised in the same family gitu loh. ya. Ada yang fix,
ada yang growth. Oke ya. Mindset itu ada dua. Ada yang sifatnya kekunci menetap. Contoh, keberhasilan itu hanya milik beberapa orang. Bukan milik semua orang. Loh, itu fix loh. Oh, sesuatu yang dianugerahkan, yang dipercayakan itu, ya udah dirawat aja. Nggak bisa dikembangkan. Itu fix. Tapi ada yang gini. Enggak. Apapun yang dipercayakan bisa diduplikasi dan bisa dimultiplikasi. Itu mindset. Yang satu growth mindset, yang satu fixed mindset. Nah, pertanyaannya, bagus banget tadi. Ada perbedaan kan? Ada orang yang fix, ada orang yang growth mindset. Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang yang fixed mindset? Ada orang yang benar-benar gini. Ya udah ngunci gitu. Sementara ada orang yang bertumbuh setiap saat, setiap waktu. Nah, kenapa faktor pembedanya di mana? Banyak banget faktor pembedanya. Pertama, faktor pembedanya tentunya ragam pengalaman. Pengalaman seseorang akan jadi sebuah kesimpulan. Setuju nggak? Contoh, kalau kita belajar DISC, selalu ini yang saya suka dengar. Dan saya menyerang pemikiran itu. Ya, maklum kok Jeff, orang stabil. Slow. Setuju ya? Setuju ya? Itu Anda tanpa Anda sadari itu selalu bilang, makanya orang stabil mah lambat panas. Semua udah panas, dia baru mau panas. Yang lain udah cooling down, dia baru mau naik. Jadi makanya waktu dia naik, ada orang di sampingnya, dia turun lagi. Karena lambat panas. Oh, saya nggak setuju. Nggak setuju saya. Karena kalau Anda belajar DISC, Anda lihat grafik, ada pemetaannya, petanya, Anda akan tahu sumber stresnya itu lingkungan kerja atau internal. Itu ada polanya. Makanya beberapa Anda, kok Jeff kok tahu? Stres saya itu karena di rumah atau stres saya itu karena di kantor? Karena ada petanya. Orang ini keras kepala apa enggak? Itu ada modelnya. Makanya begitu saya lihat, problemnya di mindset ini. Saya butuh waktu lama loh, berdarah-darah loh. Oke, saya tangani itu dengan baik. Mindset saya, sementara saya sedang menolong orang itu, saya sedang ditolong. Mindset, saya bangun mindset itu. Ragam pengalaman bikin orang fix apa? Yang kedua, yang bikin orang itu punya fixed mindset apa growth mindset? Lingkungannya. Lingkungan dia tumbuh, dia dibesarkan. Itu lingkungannya itu mempengaruhi banyak hal loh. Karena ini muncul belief-nya. Oh, karena lingkungan saya semuanya gitu kok. Oh, berarti itu yang benar ya? Loh. Kan benar itu bukan karena semua orang melakukannya. Loh bukan. Loh bukan. Korupsi. Oh, karena semua orang melakukannya, berarti itu yang paling benar loh. Loh bukan hanya gara-gara semua orang melakukannya. Nggak bisa. Nggak apa-apa. Bisa boleh.
Dari lingkungannya loh. Paham teman-teman? Fik, clear? Iya, tapi ini, apa lingkungan yang sama, lingkungan dibesarkannya sama, apakah menghasilkan anak yang sama? Waktu dia memproses informasi dari apa yang di lingkungan dan apa yang menjadi pengalaman kan beda. Walaupun kita tumbuh dan besar di lingkungan yang sama, tapi cara dia memproses informasi kan beda. Sekalipun di lingkungan yang sama. Dan begitu dia keluar dari lingkungan itu, apakah dia ketemu dengan orang yang sama dengan kakaknya? Enggak. Sekalipun lingkungannya sama, tapi jangan lupa ragam pengalamannya beda. Saya dibesarkan di lingkungan ini sama 2 orang. Begitu saya keluar dari lingkungan ini, saya ke sini. Anda ke sana. Yang satunya ke sini. Tapi nanti pulangnya juga di sini. Tapi kan beda. Disitulah Anda menyimpulkan banyak hal. Makanya gini, milikilah kebiasaan beda di mindset. Supaya mindset itu jadi benar. Makanya milikilah kebiasaan berbeda di mindset, nggak apa-apa. Supaya Anda jadi tahu mana yang harus sama. Mana yang Anda samakan. Karena ada yang beda. Nah, jangan sampai kita nggak mengenali, tapi kita memasukkan. Loh, gimana? Paham? Saya nggak kenali loh mindset Anda tentang kalimat-kalimat yang tadi nih. Tapi saya tambahkan. Pertanyaannya, yang tumpah duluan itu adalah yang terakhir dimasukkan. Dan yang terakhir itu Anda. Paham maksud saya? Loh sebelumnya itu udah ada yang masukin loh. Terus Anda datang kan? Anda masukin kan? Loh nggak bisa. Anda mesti tanya dulu, gali dulu. Itu keluarin, itu biarin. Ini keluarin, ini. Nah, begitu ada space di situ, baru Anda masukin pelan-pelan. Dan itu butuh durasi waktu. Ini kan mahal. Nah, masa untuk hal yang mahal waktunya murah? Nggak ada. Itu mindset. Makanya lihat, kalau kita menang di sini, aduh, enjoy. Nggak terpengaruh. Clear? Kalau udah ini, nah yang kedua. Oke. Habis ini saya ke situ ya. Yang kedua, mentalitas. Mentalitas. Loh, Anda tahu nggak? Teman-teman tahu nggak? Mentalitas seseorang itu hanya sejauh mindsetnya apa? Loh iya. Mentalitasnya itu sejauh mindsetnya dia. Makanya begitu mindsetnya udah keliru, mentalnya juga pasti keliru. Contoh korban pelaku, korban pelaku, korban pelaku, korban pelaku. Mentalitasnya korban. Nah
karena mentalitasnya korban datang dari mindset korban, dia punya hak, tanda kutip. Korban harus dilindungi. Aku nggak perlu. Karena mentalitasnya korban datang dari mana? Mindset korban. Orang yang udah punya mindset benar, ini kan aktivitas kognitifnya, thinkingnya, nanti pengaruh di aktivitas batinnya ini loh. Di mentalitasnya. Baru yang terakhir di sini. Motivasinya. Makanya jangan pernah motivasi orang tanpa Anda sentuh mindsetnya. Ya ampun. Paham maksud saya? Jangan pernah. Orang itu nggak akan termotivasi sekalipun Anda motivasi kalau mindsetnya stuck. Fix. Dia termotivasi di ruangan ini. Tapi kenapa motivasinya itu nggak berujung pada tindakan-tindakannya? Karena hanya sejauh termotivasi. Makanya motivasi itu kan bicara motif. Mentalitas kan mindset mainmu, mentalmu, dan motifmu. Berangkatnya dari mana semuanya? Makanya ya, susun ulang hidup Anda dengan banyak hal. Susun ulang. Gini, saya belajar. Mindsetnya gini. Semakin saya tahu, saya makin nggak tahu. Itu mindset saya. Saya ulang ya. Semakin saya tahu, saya makin nggak tahu. Makanya saya pingin tahu terus, belajar terus. Saya ini barusan update ilmu DISC saya loh. Panjang prosesnya. Tapi ada beberapa hal yang, dulu saya pikir saya tahu. Ternyata nggak sejauh yang saya tahu. Paham? Kalau dulu saya pikir saya pikir saya tahu. Dan yang saya pikir saya tahu, itu berhenti di 5. Dan ini yang udah paling maksimal. Ternyata, yang saya pikir saya tahu, nggak sejauh yang saya tahu. Nih, kemarin saya belajar, ada tambahan. Karena nggak fix mindset. Nggak fix. Nah, makanya gini, cara mengeksekusi yang saya tahu, yang ternyata nggak sejauh yang saya tahu, cepat-cepat praktekin. Cepat-cepat praktekin. Karena ternyata keterbiasaan Anda mempraktekkan apa yang Anda tahu dan sejauh yang Anda tahu. Nah, disitulah kecakapan muncul.
Jadi kalau Anda tahu, itu belum tentu Anda cakap loh. Belum tentu. Belajar lagi, belajar lagi. Yang tadinya saya berpikir berhenti di titik 5, ternyata beberapa waktu terakhir ini, saya belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. No, masih ada yang bisa ditarik lebih jauh. Dan saya temukannya. Paham? Kenapa? Karena waktu dulu saya belajar, pemahaman saya, mindset saya hanya sejauh ini. Tapi waktu saya berproses, saya punya pengalaman-pengalaman, ternyata ini bisa tarik lebih jauh. Paham maksud saya? Makanya tadi saya simpulkan. Saya pikir saya tahu, ternyata yang saya tahu itu hanya sejauh yang saya tahu. Padahal ada yang lebih jauh, ada yang lebih tahu lagi. Jelas teman-teman? Itu. Nah makanya, kenapa ini jadi penting? Nggak apa-apa. Memang saya berlama-lama di sini. Karena kalau ini Anda punya gambarannya. Nah, mentalitas, motivasi. Ingat, memotivasi orang, menanamkan mindset orang, pastikan ada yang dikeluarin dulu. Kalau enggak, percuma. Dan Anda berpikir, aku udah ngomong. Memang udah. Bukan Anda nggak ngomong loh. Bukan. Nah masalahnya, yang Anda ngomong itu nggak berdampak banyak. Kenapa? Penuh. Penuh. Terus caranya gini, keluarin dong. Jelas, teman-teman? Ya, biar. Habis ini saya masuk ke online ya, online sebentar ya. Tolong bantu. Oh, oke. Ko Jeff mau nanya, kalau gitu apa bedanya mindset sama imajinasi karena Sabtu kemarin? Nah, bagus banget. Bagus banget. Apa bedanya mindset sama imajinasi? Jawaban simpel itu gini. Imajinasi Anda datang dari apa yang Anda bayangkan. Apa yang Anda bayangkan datang dari apa yang Anda pikirkan. Itu aja. Loh kalau yang Anda pikirkan salah, lah, yang Anda bayangkan salah, itu jawaban simpelnya. Jadi imajinasi Anda hanya sejauh apa yang Anda pikirkan. Makanya jadi gambar. Emang gambar muncul mendadak itu? Enggak. Gambar itu muncul karena sebelumnya ada input dalam bentuk mindset masuk. Sehingga imajinasi jadi gampang muncul. Makanya orang yang nggak pernah mikir, nggak pernah tergambar. Emang nggak pernah mikir. Nggak pernah mikir. Makanya nggak ada Loh, imajinasi itu kan gambar. Gambar itu kan datang dari apa yang Anda pikir. Apa yang Anda pikir kan jadi apa yang Anda bayangkan. Mas yang Anda pikir kopi yang Anda bayangkan RON 88 gitu. Saya pikir kopi. Yang muncul gambarnya apa? Makanya antara imajinasi dan mindset itu jalan sama-sama. Jadi imajinasi Anda hanya sejauh mindset Anda. Makanya lihat, ada gini, setiap orang bisa berimajinasi karena setiap orang punya mindset. Nah masalahnya, yang dia imajinasikan itu benar apa enggak, tergantung dari yang dia pikirkan itu benar-benar enggak. Makanya ya tadi saya bilang, menyembuhkan mindset orang itu lebih takes time.
daripada menyembuhkan luka orang. Loh, orang luka itu sampai satu titik dia capek, ya udahlah. Loh, iya nggak? Udah capek luka. Loh iya loh. Saya pernah tanya loh seseorang, alasan kamu ngampuni dia. Capek kok Jeff. Loh benar loh. Capek sakit hati. Ya udahlah saya ngampuni, saya maafin. Benar. Capek. Loh, ada orang yang ngampuni itu karena capek loh. Aduh. Tapi kalau mindset nggak bisa gitu. Nggak bisa. Makanya yuk bangun kultur-kultur diskusi di ruangan-ruangan ini. Di Legacy. Loh, belajar itu diskusi. Ya kalau udah nggak suka diskusi, nggak suka brainstorming, ya udah pasti nggak suka mikir itu. Nggak mungkin. Orang yang suka diskusi, suka brainstorming, terus nggak suka mikir. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu. Ada lagi sebelum ke Gary? Udah. Semoga menolong ya yang bertanya. Maria. Oh ya. Maria yang di Jakarta? Oh. Maria. Ya. Sebentar. Gary dulu boleh? Ya, boleh. Sekali ewang atau ya. Kok Jeff, kok Jeff soal ini nih kan ada mindset yang stuck, mindset yang lama, salah atau bahkan keliru gitu. Terus kan caranya adalah tadi kan si botol itu dikeluarin dulu. Terus kita bukan interview tapi interview. Nah, bagaimana cara untuk ngeluarin ngeluarin si airnya yang udah penuh itu dulu. Nah, padahal dia ngerasa kan nggak ada yang salah dengan gua gitu, nggak ada yang salah, nggak merasa benar itu gitu. Nah, itu gimana caranya untuk sebelum ke dia mau mengeluarkan si airnya itu untuk dia eh, tahu dulu bahwa ada yang perlu dibenahi, perlu dikeluarin dulu biar nanti masuk gitu. Ada dua cara. Pertama, itu kan dalam konteks gini, yang ditanya Gary, berarti ada daya ubah. Oke ya? Yang diisi, gimana? Kalau udah penuh, cara keluarinya gimana yang salah-salah itu ya? Pertama, perubahan itu lahir karena sebuah kesadaran. Iya. Jadi gini, orang itu insyaf. Sadar. Oke? Sadar. Ini kan yang ideal. Nah masalahnya, kita kan nggak selalu ideal ya, termasuk saya. Oke? Sebelum saya masuk poin kedua, gimana supaya kesadaran ini terpelihara harian? Loh, sadarnya kita itu nggak terpelihara harian loh. Saya mau kasih tahu, saya titip pesan. Kesadaran akan terpelihara harian kalau saya kasih ruang untuk Andre negur saya. Saya kasih ruang untuk orang nasihati saya. Mempercepat kesadaran saya itu terpelihara. Makanya gawat banget. Orang itu kalau udah nggak bisa dinasihati, nggak bisa ditegur, itu pertanda awareness-nya itu udah di titik terendah. Makanya lihat ya, itu penting loh. Penting loh. Soalnya gini, kita itu kan kecanduan nasihat, tapi menolak teguran. Senang dinasihati ya, tapi kalau ditegur nolak nggak?
Benar nggak? Kalau saya tawarkan, pilih mana? Dinasihati apa ditegur? Dua-duanya. Tapi ada orang lebih nyaman di nasihati. Memelihara. Nah, tapi ada cara kedua, Ger. Problematika. Problem. Krisis gitu ya. Problem, krisis. Yang dia bisa datang dalam wajah apapun. Bisa. Makanya lihat, problem itu hanya datang untuk membangun ini. Selama tujuannya udah sampai di sini, problem selesai. Jadi targetnya problem itu hanya membangun ini. Selama ini nggak terbangun, problemnya panjang. Benar, karena tujuan dari problem hanyalah membuat orang jadi kalau nggak sadar-sadar. Jadi panjang pendeknya problem itu ditentukan oleh kesadaran Anda. Nah, pilihan di tangan Anda. Dan nggak bisa terhindarkan, dua-dua kita harus alami. Karena ada beberapa orang, termasuk saya, di bagian A cepat sadarnya. Di isu B, yang menyadarkan saya problemnya. Tapi ada orang di bagian B cepat sadarnya. Di bagian A yang dimana kita cepat sadar, dia nggak. Makanya ada problem. Oke ya. Ger? Geri ketawa karena nggak ada pilihan. Karena paketnya biasanya datang dalam rentang waktu yang hampir bersamaan. Kenapa? Karena titik-titik pemberdayaan hidup kita itu banyak. Makanya kemajuan Anda hanya sejauh Anda memberdayakan diri Anda apa enggak. Ada yang mau tanya? Oh, Tadi udah udah. titip ke gue. Iya. Tahan dulu, Ben. Dulu ya. Baik. Ini dulu ya. Saya dulu tadi udah absen ke Ko Geri. Ko Jeff, mau Ya, nanya ya. Ko Jeff. Ya, Jadi yang pegang mic soalnya. mindset ini kan yang paling penting adalah merubah mindset itu yang dirubah. Terus perubahan mindset itu dari brainstorming dan culture brainstorming itu, tapi untuk menentukan mana mindset yang terbenar paling baik itu yang saya mau saya tangkap sebagai mindset yang paling benar yang paling baik. Dari Mindset mana? yang bagaimana, Coach? Untuk memastikan kan mindset itu ini yang benar, ini yang salah dari mana? Oke ya? Nggak bisa keluar dari ranah belief. Nggak bisa. Nggak bisa keluar. Nggak bisa. Untuk memastikan. Karena kalau kita nggak kunci pakai belief, mindset akan cenderung yang sifatnya memerintah. Ini mindset ini sifatnya memerintah loh. Mindset itu punya otoritas loh. Benar loh.
Begitu mindset Anda salah, dia autorisasi, auto. Nah makanya, nih, diikat oleh ini. Nggak boleh keluar dari sini. Yang kedua, value. Value. Nah, dua ini yang akan mengamankan. Masalah pengalaman, pembelajaran, kasih ruang. Kasih ruang. Makanya dalam pernikahan saya titip pesan, validasi setiap perasaan-perasaan pasanganmu. Trust me. Begitu Anda abaikan, apa yang Anda abaikan, Anda sedang mengabaikan banyak hal. Loh, apa yang pasanganmu rasa itu penting loh. Mau benar salah urusan dua. Urusan pertama gini, dia ngomong. Dia ngomong. Nah, waktu ngomong itu, Anda kasih atensi. Jadi bukan gini, Allah, jangan. Jangan. Dengarkan apa yang kemudian dia ungkapkan. Urusan benar salah itu nanti. Tapi yang paling penting, pengungkapan yang dirasa itu menentukan banyak hal. Nah, kalau udah ngalamin kebocoran di situ, gini, makanya Anda merasa gini, sebagai suami Anda merasa gini, kok susah banget ngajarin dia? Anda yang susah masalahnya. Karena setiap kali dia mengungkapkan apa yang dia rasa, Anda abaikan. Anda nggak menganggap itu penting. Nah, karena Anda menganggap itu nggak penting, ya memang nggak ada yang penting. Dan Anda hanya berpikir yang penting itu waktu Anda mengungkapkan perasaan Anda. Sementara pasangan Anda ungkapkan ke Anda, nggak penting. Oh, nggak bisa. Makanya dari tadi saya bilang, brainstorming, diskusi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi nanti, nggak tahu ini, tapi ini kan jelek, ini nggak boleh. Itu nanti. Kesimpulan ini nggak boleh, ini jelek, ini salah, nanti. Yang penting terungkapnya. Apa yang dirasa. Sebab apa yang dirasa itu pemicunya itu mindset Anda. Ada yang perlu dibenarin. Setuju ya? Kita itu lebih gampang mengenali apa yang kita rasa loh. Daripada apa yang kita pikir loh. Bagi orang-orang yang feeling activity lebih banyak. Tapi ada orang yang thinking activity sampai dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasa. Bukan karena dia nggak punya perasaan. Kenapa? Karena sejak kecil dibunuh perasaannya. Dibunuh. Itu dia. Oke dan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti sebetulnya nggak terlalu penting mana yang akhirnya ya penting sih, cuman melalui diskusi itu ya coach, nggak ada yang langsung hitam dan putih. Oh ini daftarnya ini tinggal saya aplikasikan, saya ambil, nggak gitu juga ya, melalui proses ya coach. Karena ini kan prinsip. Ini kan nilai. Kalau ini absolut. Nggak bisa diganggu gugat prinsip itu. Kalau ini bisa di-adjust tanpa harus kehilangan ini. Kalau ini nggak bisa. Nyolong, ya dosa itu prinsip. Nyolong bisa di-adjust nggak? Paham ya? Makanya lihat. Ini udah terbangun di sini. Makanya lihat, kalau dari sini kita munculkan kata ini, lihat.
budaya itu praktek kesehariannya ada dua hal. Ada value, ada habit. Itu budaya. Oke? Budaya kepemimpinan. Itu makronya. Oke, value-nya itu apa dari budaya kepemimpinannya? Yang pertama, teamwork. Habitnya apa? Habit yang dibangun. Saling peduli. Jadi habit. Value-nya teamwork. Budayanya kepemimpinan. Ini kebangun, ini kebangun, ini kebangun dengan sendirinya. Budaya keluarga. Value-nya apa? Tentukan habit yang mau dibangun apa. Kalau ini konsisten kita hidupi, ini kebangun dengan sendirinya. Apa value-nya? Habit-nya apa? Kayak tadi. Budayanya apa? Nah, implementasinya ke sini. Seperti itu, dan prinsip dan nilai. Prinsip itu sifatnya absolut, menetap, nggak bisa diganggu-gugat. Prinsip nilai kita adjust tanpa harus mengorbankan nilai dan melanggar ini. Oke? Pen. Oh Jeff, yang tadi ya, yang soal kesadaran dan problem itu, Mm-mm. itu kan dua-duanya seperti dari dalam diri sendiri. Kesadaran, si problem nggak beres-beres kalau nggak terbentuk kesadaran. Tapi kesadarannya perlu dari diri sendiri. Kalau orang itu masih terus aja dalam masalah itu, oh berarti dia belum sadar-sadar. Nah, tapi kan seringkali itu tuh kayak lingkaran setan terus ya di situ. Nah, gimana apakah ada intervensi dari luar yang bisa mempengaruhi itu atau itu hanya inner aja terus? Pada akhirnya saya menyimpulkan inner. Inner. Jadi di dalam. Inner, Glenn. Inner. Iya, iya. Ya. Tadi saya berpikir sebagai orang yang di luar melihat orang itu gimana ya cara bantuinnya, intervensi. Tapi terus saya berpikir lagi, coba tes ke problem saya sendiri. Ada problem yang nggak beres-beres, terus saya mikir, iya sih, intervensi dari luar, dari Edo, dari siapapun, Iya. kayaknya tidak mengubah itu ya. Iya, inner. Inner. Betul. Inner. Dan kalau itu udah isunya inner, iya, iya, iya. Gini, kadang-kadang kesadaran di awal yang kita nggak maintain, kesadaran itu nggak bergeser maju pada kesadaran yang lain. Paham ya? Ya memang pada akhirnya mungkin teman-teman punya pendapat yang lain ya. Tapi sejauh saya ngalamin ya, udah inner ya. Kayak Victor tadi bilang gitu ya. Doa, sholat, sembahyang. Gitu. Betul, betul. Mau nggak mau, mau nggak mau. Oke, teman-teman. Pak Ben, terakhir, terakhir. Sama coba ada online satu, gimana? Sangat cepat, boleh? Jangan cepat. Jangan Satu cepat online ya. ya, online Satu ya. online dulu ya, Bung Pak Ben. Ben nanti Penutup ya. personal aja ya. Ah, bagus banget. Contoh nilai yang bisa di-adjust seperti apa? Mau nilai di area apa ini? Membangun nilai di area apa? Misalnya kepemimpinan ya.
nilai yang bisa di-adjust. Misalnya di area leadership. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Itu bisa di-adjust. Itu bisa di-adjust. Gaya atau pendekatan kepemimpinan itu bisa di-adjust. Contoh. Nilai kepemimpinan yang kita percayai adalah misalnya melahirkan pemimpin. Duplikasi dan multiplikasi. Oke, pertanyaan saya. Cara saya menduplikasi dan memultiplikasi leader baru, apakah sama dengan cara si A menduplikasi dan memultiplikasi? Belum tentu. Itu nggak apa-apa. Yang penting mindsetnya sama dulu. Apa mindsetnya? Duplikasi dan multiplikasi. Orang nggak akan bisa multiply. Kalau dia nggak ngalamin duplikasinya, dia nggak lihat. Nggak bisa. Anda harus duplicate dulu. Baru dia bisa multiply. Nah kalau udah gagal menduplikasi, gagal contohkan, gagal tunjukkan, udah susah multiply-nya, udah susah. Nah itu bisa di-adjust gaya kepemimpinannya. Cara si A menduplikasi, lalu kemudian memultiplikasi, beda dengan si B. Cara dia menduplikasi dan memultiplikasi. Tapi kan yang penting, mindsetnya kan sama. Ada duplikat, Anda multiplikasi. Lawang Anda duplikasi kunci, sekalipun nanti masuknya sama, model kuncinya beda nggak? Beda, tapi yang paling penting bisa buka pintu. Paham? Model kuncinya beda, tapi gerigi-gerigi kuncinya mesti akurat. Pokoknya begitu masuk di mulut pintunya, buka, bisa. Terserah itu modelnya panjang apa pendek, terserah. Yang penting fungsinya sama. Yang penting mindsetnya, nilainya sama. Dalam hal apa? Multiplikasi dan duplikasi. Pelaksanaan ini di-adjust nggak apa-apa. Karena kalau enggak, gini, bisa nggak Anda mengkotak imajinasi setiap orang? Nggak bisa. Saya bayangkan gajah aja dengan Anda bayangkan gajah ada beda kok. Walaupun sama-sama gajah. Yang penting gambar gajah. Mau gajahnya model apa? Tetap namanya gajah. Gitu. Saya selesai. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan. Oke, wow. Kayaknya nggak ada yang bisa ceritain sebaik tadi selain dari Coach Jeffrey. Tepuk tangan paling meriah dong buat Coach Jeffrey dong. Wow, thank you Coach Jeffrey. Oke, thank you banget. Oke, bilang kiri kanannya. Oke, kalau sebelah kiri kanannya sama cowok sama cewek boleh sambil goyang-goyangin badannya. Siapa tahu kalau digoyang-goyangin lebih masuk gitu ya. Oke. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dong teman-teman buat Coach Jeffrey. Silahkan duduk, silahkan duduk. Dan ini yang saya suka dari yang namanya liburan. Ini yang gue suka dari yang namanya kalau awal tahun kita mau liburan, mau pergi ke Bali, mau liburan. Ini yang gue paling suka. Saya suka kalau sebelum liburan, itu kita maksimal waktunya di 2 bulan terakhir. Supaya apa? Supaya waktu kita liburan, kita benar-benar ngerasa ini sebuah, wah gila ya. Desember benar-benar abis-abisan nih. Desember, November benar-benar gila-gilaan. Oke? Karena kita lakuin yang terbaik sehingga waktu Januari kita ngerasa ini benar-benar sebuah refreshing. Tapi bayangkan kalau November, Desember kita moodnya udah kayak liburan. Maka Januari liburan kayak nggak ada bedanya.
Jadi waktu kita waktu kita bukan maksudnya di pressure gitu ya. Waktu kita di stretching kapasitasnya di 2 bulan ini, maka setelah Januari liburan itu asik banget. Jadi sekali lagi, bahwa saya nggak tahu apa yang teman-teman alamin di Januari sampai Oktober. Tapi 2 bulan ke depan, inilah masa depan, inilah klimaks terbaik yang kita boleh lakukan di tahun 2023. Mata diciptakan Tuhan menghadap kemana? Ke depan. Oke, telinga diciptakan menyerongnya ke depan. Walaupun di pinggir kiri kanan orang bilang lu nggak bisa. Walaupun data-data bilang lu mungkin kayaknya lu nggak bisa mencapai. Oke, kaki kita diciptakan mengarah ke depan. Bahkan seluruh tubuh kita diciptakan sama Tuhan untuk kita fokusnya ke depan. Hanya ada satu bagian tubuh yang mengarahnya bukan ke depan. Oke, dan itu tepat pada tempatnya. Untuk kita melupakan apa yang ada di bawah sana. Sisanya Tuhan menciptakan seluruh hidup kita bukan untuk fokus lihat apa yang di belakang atau lihat kiri kanan. Jadi 2 bulan terakhir, terlepas dari masa lalu, terlepas dari kondisi, oke, terlepas dari keadaan API, tapi 2 bulan di depan sana, oke, kalau kita boleh sesuai sama genetiknya kita, yaitu kita boleh memandang ke depan. Kalau teman-teman suka lihat pertandingan bola, maka 2 bulan ini kayak pertandingan bola, pertandingan basket. Basket misalnya siapa lawan siapa yang seru nih? Lakers lawan Heat. Nah, kalau mereka main di home, main di mana? Di rumahnya sendiri, di kotanya sendiri, maka penelitian bilang cenderung klub tersebut pertandingan bola, pertandingan bulu tangkis, kalau mainnya di kandang, ya cenderung chance-nya benar, kok Yohanes, chance untuk menang lebih besar. Kenapa? Karena supporternya wah abis gila-gilaan. Oke, seru banget gila-gilaan. Nah, saya mau bilang hari ini nih teman-teman. Terlepas kita menyadari atau enggak, tapi supporter yang mendukung lo, yang teriak dalam hidup kamu, supaya 2 bulan terakhir ini lo bisa lakuin yang terbaik. Ada supporter yang begitu banyak, yang mungkin kita alamin hari ini ataupun kita belum alamin. Waktu kita sekarang jadi partner, nanti someday lu punya tim yang banyak, ada supporter, ada tim-tim lu nanti yang mereka akan menantikan apa yang terjadi di akhir tahun 2023 ini. Apakah kita sebagai partner tahun ini? Apakah lu sebagai AAD? Apakah lu sebagai AD yang mau ngejar namanya Star Club, namanya Double Star Club? Ada supporter yang begitu besar yang kita nggak bisa lihat, tapi orang-orang tersebut, pribadi-pribadi tersebut menantikan buat 2023 kita boleh memandang ke depan. Untuk kita boleh maju ke depan. 2 bulan terakhir ini event yang sangat berharga buat kita. Setiap kali lu pulang ke rumah, setiap kali lu bantu orang di mobil, oke, lu boleh bayangkan, boleh imajinasikan bahwa ada banyak supporter yang sebenarnya lagi dukung lu. Anak-anak di rumah, orang tua lu dukung supaya 2 bulan ini. Tapi Andre, gimana kalau 2 bulan ini gue gak mencapai apa yang gue mau? Saya pikir gak masalah. Karena at least selama 2 bulan, lu boleh stretching kapasitasnya. Dan di Januari kita boleh diskusi sama Coach Jeffrey. Coach Jeff, oke, kasih tahu gue dong. Ya saya mau improve lebih lagi nih. Coach Jeff, saya mau bangkit lebih lagi nih 2024. Tapi 2023, 2 bulan terakhir. Tahun kemarin kita punya omset berapa? 2 bulan terakhir? 10 miliar. Selama 2 bulan. Artinya buat teman-teman semua, Januari sampai Oktober, API kita 24M. Selama 2 bulan, hampir 50%.
Jadi kalau kita ngeliatin target API kita kurang 50%, ya itu standar. Ya, itu normal. Karena tahun kemarin itu yang terjadi. Dari 24 M, 2 bulan dapatnya 10 M. Jadi kalau kita mau punya goals di 2 bulan ini. Oke, Coach Jeffrey udah kasih tahu banget bagaimana kita punya mindset, mentalitas, dan motivasi. Oke, kita bukanlah mental victim mentality. Kalau kita boleh berhasil, kita boleh tunjuk orang-orang. Gue boleh berhasil karena leader gue bantuin gue. Gue boleh berhasil, gue punya temen nih. Oke, gue boleh berhasil 2 bulan ini karena gue duduk di sebelah kamu. Boleh bilang duduk yang di sebelahnya, gue berhasil karena kamu duduk di sebelah saya loh. Oke, gue berhasil karena gue punya leader. Oke. Tapi waktu kita, oke. Tapi waktu kita nggak mencapai, saya berharap none of us akan punya victim mentality. Saya berharap nggak ada dari kita yang bilang, gua muda sih, gua tua sih, gua cewek sih, gua cowok sih. Nggak ada yang bilang, ini karena kantor sih, karena leader, karena tim gua sih nggak semangat. Oke, so sebelum kita tutup, untuk kita boleh akhiri M3 hari ini, bolehkah kita semua bangkit berdiri semua teman-teman? Kita boleh cari pasangan seorang-seorang, cari pasangan seorang-seorang. Oke, cari pasangan seorang-orang. Dan teman-teman, sama seperti yang kita bilang, bahwa kita dikasihi, you are loved. You have a purpose. Dan yang terakhir apa? You have a choice. Pada akhirnya bukanlah yang kita dengar yang merubah hidup kita. Tapi apa yang kita lakukan yang merubah hidup kita. So teman-teman boleh sharing dan boleh cerita. Choice apa yang Anda mau lakukan di 2 bulan terakhir ini. Oke?